Hai people, kita berjumpa lagi dalam sesi belajar melalui video. Di sesi belajar kali ini, kita akan membahas tentang countable, uncountable, dan hubungannya dengan artikel on. Oke, apa yang dimaksud dengan countable dan uncountable? Countable berasal dari kata dasar count. Kata dasar count itu artinya hitung, menghitung. Jadi, di sini untuk countable artinya benda-benda atau kata benda yang dapat dihitung secara satuan dan kita bisa lihat secara langsung tanpa harus menggunakan perhitungan khusus. Oke, sedangkan untuk uncountable noun adalah kata benda yang kita tidak dapat hitung secara langsung, namun kita bisa hitung menggunakan satuan khusus. Oke, kemudian untuk countable noun itu bisa menggunakan atau kata bendanya bisa bersifat singular dan plural. Di sini artinya kata bendanya bisa menjadi jamak dan bisa menjadi tunggal. Oke, sedangkan untuk uncountable noun, kata benda tersebut itu tidak bisa kita tentukan apakah jamak dan tunggal. Kata benda tersebut harus didukung dengan satuan massa, biasanya dalam bentuk cairan dan kategori. Oke, teman-teman. Di sini kita ada beberapa contoh. Ada apple, book, chair, car. Ini merupakan contoh singular. Bagaimana dengan contoh pluralnya atau contoh jamaknya? Ini bisa menjadi apples. Misalkan 3 apples. Book, misalkan 2 books. Chair, 4 chair. Car, many cars. Jadi teman-teman, untuk kata yang jamak bisa ditambahkan s atau huruf s di akhir kata bendanya. Oke, sedangkan untuk contoh yang uncountable noun, kita tidak bisa menambahkan imbuhan s di belakang kata bendanya. Namun, kita bisa tambahkan imbuhan s pada satuannya. Oke, ada beberapa contoh seperti water, sugar, rice, information. Teman-teman, water atau air, kita tidak bisa hitung air secara langsung. Namun, kita bisa hitung air jikalau air tersebut memiliki satuan. Sebagai contoh di sini satuannya adalah liter. Bisa saja menggunakan satuan kubik. Bisa saja menggunakan satuan botol. Bisa saja menggunakan satuan cup dan lain sebagainya. Pun, untuk contoh yang sugar atau gula, di sini kita tidak bisa menyebutkan gula secara langsung. Namun, biasanya gula itu memiliki satuan massa seperti kilogram, gram, atau mungkin ton dan lain sebagainya. Itu dua contoh yang membedakan antara countable dan uncountable. Oke. Kemudian sesi kali ini kita akan membahas tentang artikel e dan en. Teman-teman, untuk artikel e dan en kita sering jumpai dalam keseharian. Sangat mudah. Oke. Artikel adalah kata bantu yang digunakan sebelum kata benda. Teman-teman, bagaimana caranya kita menggunakan artikel e, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan artikel en? Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Kita akan menggunakan artikel e jika
kata benda berbunyi konsonan. Ingat teman-teman, kata benda berbunyi konsonan. Konsonan itu huruf awal atau huruf depannya. Dimulai dari B, C, D, F, G, H, dan lain sebagainya sampai dengan Z. Oke, di sini ada beberapa contoh. Seperti a car. Kita tahu di sini a car karena kita menggunakan e karena di depannya adalah huruf konsonan, yaitu C atau C. A book menggunakan e karena huruf depannya adalah B. Dan lain sebagainya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan konsonan N? Oke, untuk konsonan N, kita gunakan jika kata benda berbunyi huruf vokal. Teman-teman ingat, berbunyi huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Oke, di sini ada beberapa contoh. Salah satunya apple. Dikarenakan apple, huruf depannya adalah huruf A, huruf vokal, makanya di depan sebelum kata benda kita menggunakan N. Begitu juga untuk yang elephant menggunakan N dan orange menggunakan N. Dan contoh-contoh lainnya. Bagaimana? Sangat mudah kan? Oke. Teman-teman, di sini biasanya ada beberapa kesalahan atau aturan bagaimana caranya kita menggunakan artikel. Oke, di sini ada beberapa contoh. Contoh nomor 1. Di sini ada kalimat an hour. Mister, kenapa ini bukan a hour? Tentu saja bukan. Karena hour itu huruf H-nya disamarkan atau hanya dibaca hour. Ingat, penggunaan artikel itu berdasarkan bunyinya, bukan huruf depannya, tapi bunyinya. Kemudian, a university. Mister, kenapa bukan an university? Oke, sama saja. Karena U di sini seperti huruf Y. Atau awalannya konsonan. Makanya menggunakan E. Cukup mudah kan? Dua contoh ini adalah dua contoh yang bisa dibilang contoh pengecualian. Oke, kemudian untuk peraturan yang kedua, artikel tidak bisa digunakan dengan kata benda yang jamak. Oke, teman-teman, kita tahu di sini ada contoh books. Books artinya buku tersebut lebih dari satu. Oke, dari mana kita mengetahui bahwa buku ini lebih dari satu? Dari imbuhan S yang ada di belakang kata benda book. Teman-teman, di sini bisa juga berarti sebuah, satuan, seorang, sehewan, seekor, dan lain sebagainya. Makanya, untuk artikel e itu tidak bisa digunakan dalam konteks kalimat jamak. Oke. Sampai sini cukup mudah kan belajarnya? Materi kali ini pasti mudah. Teman-teman, kalian bisa membuat contoh dengan sendiri dengan studi kasus kalian. Oke. Kalau begitu, sampai berjumpa. Bye-bye.